Hello guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Pada video kali ini, saya akan memenuhi request dari akun Instagram kita untuk membahas tentang Great Depression. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana suatu negara bisa mengalami resesi sampai menjadi depresi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Jadi pertama, resesi terjadi karena ada suatu hal yang membuat orang-orang menjadi takut akan kondisi ekonomi ke depan. Atau dengan kata lain, ketakutan akan ketidakpastian ekonomi. Kita akan mengambil contoh dengan kasus yang lagi terjadi saat ini, yaitu virus COVID-19. Nah, saat pertama kali virus ini tersebar di Wuhan, Cina, dan saat itu di lockdown oleh pemerintah Cina, ekonomi di Wuhan langsung terhenti dan banyak juga pemberitaan di media bahwa pengusaha-pengusaha di sana mengalami kerugian yang besar. Dan mulai muncul ketakutan bahwa ekonomi akan melambat. Ketika ini terjadi, maka akan timbul perasaan takut akan kondisi ekonomi negaranya. Ketika ada ketakutan akan ketidakpastian dari perekonomian, maka selanjutnya adalah masyarakat akan menahan pengeluaran dan mulai menyimpan uang atau menahan modalnya. Mengapa? Karena masyarakat, pengusaha, ataupun investor akan melihat dulu seberapa parah kondisi perekonomian akan jatuh dan akan menahan modalnya untuk keadaan darurat ataupun menunggu kesempatan yang lain. Nah, karena pengeluaran masyarakat berkurang, maka permintaan akan produk juga akan berkurang. Ketika permintaan akan produk berkurang, maka pendapatan perusahaan juga akan berkurang. Pendapatan perusahaan berkurang, maka langkah masuk akal yang diambil adalah efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya bisa dalam berbagai bentuk, dan salah satu contohnya adalah pengurangan tenaga kerja. Pendapatan perusahaan yang menurun juga akan berpengaruh di mata investor. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, investor akan menahan modalnya karena ketidakpastian ekonomi dan juga pendapatan perusahaan yang menurun. Nah, karena investor tidak berinvestasi, maka perusahaan juga tidak dapat melakukan ekspansi dan tidak memiliki modal tambahan. Selain itu, juga perusahaan tidak akan melakukan ekspansi karena permintaan pasar menurun. Karena buat apa suatu perusahaan melakukan ekspansi ketika tidak ada potensi di pasar? Dengan kombinasi antara pengurangan tenaga kerja dan perusahaan tidak berekspansi, maka aktivitas ekonomi juga akan ikut menurun. Perusahaan tidak mengambil kredit di bank, dan bank juga akan takut meminjamkan uang karena bisa jadi kredit tersebut tidak terbayar. Nah, ketika aktivitas ekonomi melemah, maka kembali lagi masyarakat akan semakin mengurangi pengeluaran dan berusaha menjaga uang yang tersisa. Siklus ini akan terus berulang dan akan semakin menurun. PDB negara juga akan ikut menurun. Pada akhirnya, kondisi ekonomi akan berubah dari resesi akan menjadi depresi. Penurunan suku bunga sudah tidak lagi dapat menstimulus perekonomian. Memasukkan uang ke dalam sistem perekonomian juga sudah tidak dapat membantu lagi aktivitas ekonomi. Oke, jadi apa kriteria dari depresi? Jadi, suatu negara bisa disebut mengalami depresi ketika PDB negara tersebut terus-menerus menurun selama beberapa bulan dan tingkat pengangguran tidak terkendali lagi. Nah, kapan depresi ini akan berakhir dan suatu negara dapat recovery lagi? Untuk pembahasan ini akan saya buat pada video saya yang berikutnya ya. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Jika video ini membantu, please share, subscribe, dan like ya. Terima kasih.